atau melalui platform Instagram, Facebook, eh, atau juga melalui siaran tunda. Kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu lagi di program 38 aspek kehidupan yang diselenggarakan oleh Jenis Cara Alkitab. Eh, Kita bersyukur juga bahwa kita menjelang hari kemerdekaan ini tetap boleh menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Eh, Baik, eh, kita akan belajar suatu pelajaran seperti apa sih itu gaya hidup Salomo ya. Kan kita akan belajar mengenai gaya hidup Salomo pelajarannya hari ini dan kita akan mengulik apa sih gaya hidup Salomo itu seperti apa dari seorang raja yang begitu sangat terkenal kebijaksanaannya. Kita akan mengulik materi ini dan yang akan dalam pengajaran kali ini akan dibawakan oleh Ibu Kris Sumilat, sarjana musik gereja. Sebelum memulai pengajaran ini kita akan masuk di dalam doa dulu. Kita mohon segala berkat Tuhan dan pertolongan supaya acara ini betul-betul ada dalam pimpinan Tuhan sehingga setiap yang mendengarkan boleh diberkati dan dipulihkan. Oke. Saya akan berdoa, Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Karena Engkau sangat baik, sangat teramat baik. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati hari ini dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kami sampai di suatu uh, akhir hari ini Tuhan untuk bertemu di dalam suatu Zoom Tuhan pengajaran tentang 38 materi pengajaran di program 38 aspek kehidupan manusia di mana akan kami belajar tentang materi gaya hidup Salomo. Biarlah Tuhan melalui pengajaran ini Tuhan setiap pribadi yang mendengarkan boleh dipulihkan Tuhan. Hati mereka, pikiran mereka, telinga mereka, jiwa dan roh mereka boleh terbuka Tuhan terhadap suara Roh Kudus. Sehingga Tuhan apa yang kami terima ini boleh mengarahkan kami kepada satu visi yang benar yang seperti Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami boleh menangkap visi dan maksud Tuhan. Bahkan kami boleh menangkap visi dan maksud Tuhan dalam kehidupan uh, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Atau uh, anak-anak binaan rohani kami. Tuhan, Engkau akan memberkati ini Tuhan. Setiap pribadi yang terluka, yang perlu pemulihan Tuhan lewat pengajaran ini tuh ketika mereka mendengar, mereka boleh belajar menyerahkan segala kehidupan masa lalu mereka di bawah kakimu dan mereka boleh dipulihkan karenanya. Karena Roh Kudus berkuasa dan sanggup Tuhan untuk membalut setiap hati yang terluka dan memulihkannya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami juga mohon setiap hati Tuhan boleh terbuka. Tuhan akan kirimkan orang-orang baik melalui YouTube, Instagram, Facebook, bahkan di dalam Zoom ini Tuhan mereka boleh datang Tuhan berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran ini dan mereka boleh diberkati karenanya. Kami juga mohon Tuhan berkat-Mu bagi Ibu Grace, urapan dan kuasa-Mu. Apa yang disampaikan lidah bibirnya Tuhan hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau dan kehendaki sehingga Tuhan menyampaikan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap pribadi. Urapan dan kuasa-Mu boleh bekerja. Tuhan berkati juga setiap yang bekerja di balik layar Tuhan. Baik para operator JCA, baik semua yang terlibat Tuhan. Kami mohon urapan kuasa-Mu, berikan mereka damai sejahtera sukacita. Kami juga mohon eh, kuduskan alat-alat yang kami pakai Tuhan. Baik laptop atau jaringan, bahkan Tuhan seluruh peralatan-peralatan yang kami gunakan untuk berlangsungnya acara ini. Jaringan suara, sinyal-sinyal, kami mohon Tuhan setiap yang memakai peralatan untuk mendengar seluruh pengajaran ini Tuhan sucikan dan kuduskan dan Tuhan beracara supaya acara ini bisa berlangsung tanpa terputus. Bahkan listriknya juga Tuhan. Semuanya Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan sehingga penyampaian ini tidak ada yang terputus sama sekali Tuhan berjalan dengan mulus. Kiranya Tuhan akan berkarya beracara Tuhan, lawatan Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu Tuhan, mohon pimpinan yang memimpin bagian ini. Kiranya yang menjadi moderator Tuhanlah yang memberikan pimpinan dan pertolongan. Terima kasih. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya. Amin. Baik,
kita Iya. sampai di dalam bagian kita yang pengajaran ini. Apabila Bapak Ibu atau semua pemirsa yang ingin mengetahui profil daripada pembicara, silahkan mengunjungi channel YouTube Jenius Cara Alkitab. Ya, bisa ditemukan profil pembicara daripada Ibu Grace sehingga lebih mengenalnya ya. Baik, Shalom Ibu Grace, selamat malam. Shalom, Bu Ingrid. Selamat malam, shalom teman-teman semua. Ya, sehat ya Bu ya. Ya, sehat puji Tuhan. Baik Bu, kita tidak berlama lagi. Waktu saya serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan pengajaran. Kita siap mendengarkannya. Tuhan memberkati. Baik. Wah, saya lupa ini mengubah virtual background saya ya. Mohon maaf ya. Sebentar, saya rubah dulu. Ini bukan program The Regeneration. Baik, sebentar. Aspek kehidupan. Iya, baik ini ya. Iya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ya. Setelah minggu lalu kita libur satu kali karena saya ada acara penamatan suami saya di Salatiga, penamatan sekolah Alkitab. Nah, puji Tuhan, hari ini kita boleh ketemu lagi dengan satu tema gaya hidup Salomo. Nah, pelajaran yang lalu terhenti karena waktu yang terus berjalan. Dan saya coba hari ini kita akan coba ya, kita akan tanya jawab cukup 15 menit terakhir aja supaya saya mengajarnya 1 jam lebih 15 menit. Karena materi yang akan kita pelajari ini begitu banyak, yaitu 1.600 halaman ya totalnya ya. Totalnya. Ini di PowerPoint saya, kita sudah sampai di PowerPoint yang ke-347, slide yang ke-347 ya. Wow, luar biasa baik. Puji Tuhan, saya akan share screen di sini. Ya, kita sudah belajar di pertemuan yang lalu. Teman-teman bisa, Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat di channel YouTube Jenius Cara Alkitab pengajaran yang minggu lalu dan yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube Cahaya Firman ataupun bisa dilihat di channel YouTube Jenius Cara Alkitab sama aja. Cari playlist yang aspek kehidupan. Di situ dari pengajaran pertama, apa itu 38 aspek kehidupan manusia, apa itu 8 gambaran kehidupan manusia, apa itu kehidupan yang digambarkan seperti mata air dengan 38 mata air yang terus memancar. Dan untuk gambaran pertama yaitu mata air, kita ambil contohnya yaitu Salomo. Nah, sekarang kita lihat di pengajaran yang lalu kita udah melihat bagaimana kehidupan Salomo dalam kenikmatan hidup ya. Di dalam pengajaran yang lalu kita lihat Salomo dalam kenikmatan hidup dia memiliki segala yang nggak ada pada raja-raja yang lain ya. Dia punya emas, dia punya perisai emas, dia punya tahta yang dari gading, terus segala perkakasnya, minumannya dari emas ya kan. Lalu dia punya istana namanya Gedung Hutan Libanon. Lalu seluruh bumi datang untuk raja-raja di bumi datang untuk memberikan persembahan sama dia upeti ya kan. Dia punya kemuliaan yang luar biasa, persediaan makanannya fantastis setiap harinya. Dia punya kuda yang banyak gitu ya. Punya perak yang banyak. Perak itu saking banyaknya sama seperti batu. Dan pohon aras itu yang mahal, itu jumlahnya sama seperti pohon ara yang murah, ya kan? Lalu dia punya kereta-kereta kuda-kuda yang fantastis, 700 istri, 300 gundik, 1.000 wanita, ya kan? Membuat kecapi dan gambus dari kayu cendana. Nah, sekarang apa kesimpulan Salomo tentang kenikmatan hidup? Bagi dia, kenikmatan hidup itu adalah sia-sia, ya. Setelah Salomo melewati hidupnya sekian lama, dia menikmati semua kenikmatan hidup yang nggak ada pada raja-raja yang lain. Dia menuliskan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat itu juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi dia
memberi kesimpulan kenikmatan hidup itu apa katanya? Sia-sia ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kenapa? Karena menurut Salomo, kenikmatan hidup, kesenangan itu nggak bisa mendatangkan kenikmatan kalau Tuhan tidak memberikan, bila mana Tuhan tidak memberikan dari tangannya kenikmatan itu. Contohnya gini ya, misalnya kita punya mobil yang termahal, belum tentu kita bisa happy dan menikmati mobil itu. Kalau rasa nikmat itu nggak Tuhan berikan dalam hidup kita, itu percuma, ya, itu percuma ya. Lanjut kita lihat. Yang kedua, mengapa Salomo menganggap bahwa kenikmatan hidup itu sia-sia? Karena orang berdosa itu ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang diperkenan hati Tuhan. Akhirnya bagi si orang berdosa itu sia-sia dong, dia ngumpulin segitu banyak, menimbun, menabung, ya kan, berinvestasi. Pada akhirnya apa yang dia kumpulkan itu harus diberikan kepada orang yang diperkenankan di hati Tuhan. Akhirnya sia-sia dong, gitu ya. Itu menurut pendapatnya Salomo, seorang yang sangat berhikmat. Dia memikirkan semua segi-segi kehidupan sampai dia bisa menulis seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat tema kita hari ini, ya, mengulik gaya hidup Salomo. Nah, tadi udah saya baca Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2. Apa kata Salomo tentang kegirangan, tentang kesenangan, tentang tertawa? Ya, apa kata Salomo tentang kegirangan, tentang kesenangan, tentang tertawa? Jadi Salomo itu mengadakan uji coba atau percobaan. Ya, dia mengadakan satu uji coba tentang kegirangan, tentang kesenangan, tentang tertawa. Tertawa di sini dalam bahasa aslinya artinya mengejek, ya. Tertawa sini dalam bahasa aslinya mengandung pengertian mengejek, ya. Jadi uji coba yang dia lakukan tuh apa? Dia memanjakan indera matanya, apa aja yang dia inginkan, dia nggak menahannya. Apa aja yang ingin dia lihat, dia nggak menahan hatinya dari sukacita apapun. Dia nggak menahan hatinya dengan sukacita apapun, yang apa yang ingin dia lihat, dia hadirkan, gitu ya. Dan dengan jeripayanya dia mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan. Hasilnya itu dia pakai untuk bersenang-senang. Itu bisa kita lihat di Pengkhotbah 2 ayat 10. Kita lihat ya. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Jadi, maaf ya. Jadi Salomo ini tidak mau pelit dengan dirinya sendiri. Dia udah susah payah, dia udah kerja keras, hasilnya dia nikmati. Dia nggak menahan untuk menikmati itu ya. Tetapi Salomo akhirnya berkata, apa gunanya? Semuanya sia-sia. Itu ada di ayat 1 dan ayat 2. Dia akhirnya berkata, itu bodoh, apa gunanya? Contoh ya, contoh nih ya. eh saya membayangkan kalau saya jadi Salomo atau kita jadi Salomo ya, kita nggak menahan diri dari mengejek teman kita sampai puas. Sampai teman itu jadi bahan tertawaan, puas gitu ya. Itu bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi itu berguna atau enggak, membangun atau enggak. Contoh, tidak menahan mata dari apapun yang ingin dilihat. Misalnya nih, mau nonton apa film apapun yang berbau pornografi, mau denger musik apapun walaupun mungkin syairnya tentang bunuh diri, tentang dendam, sakit hati, perselingkuhan, mengasihani diri sendiri. Wah, main game sesuka kita gitu ya. Tentang penyiksaan, pembunuhan sadis, game yang mengeluarkan darah-darah, cipratan darah gitu ya, yang tokohnya karakternya pakai baju yang seksi-seksi misalnya, yang flexing pamer kekayaan, narsis dan lain-lain. Pokoknya semua yang menurut kita itu menyenangkan, semua yang menurut kita itu memuaskan mata kita, kita mau apa tonton, kita nggak mau menahan, ya.
Kesimpulannya apa ketika Salomo melakukan uji coba seperti ini? Dia nggak menahan matanya, dia mau menikmati kesenangan tertawa walaupun itu dengan cara mengejek, ya, menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan gitu ya. Walaupun mungkin orang itu tersinggung dan lain sebagainya, dia nggak peduli gitu ya. Nah, kita lihat kesimpulan Salomo setelah melakukan uji coba seperti itu adalah seperti ini. Ternyata menurut Salomo, segala keinginan hati yang dinikmati itu justru membuat hatinya sedih. Justru membuat hatinya kosong. Itu bisa kita lihat di Pengkhotbah 2, ayat 22 sampai 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari ketinggian hatinya? Dan dari keinginan hatinya, sorry. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jangan salah ya, ini masih satu pasal yang sama. Saya pernah meneliti tentang Salomo ini ketika menyampaikan satu firman Tuhan dalam 3 sesi dalam Bible Camp di anak-anak SMP atau SMA ya. Sepertinya anak-anak SMA, YPP, sebuah sekolah di Kalimantan tuh ya, di Sangatta. Sekolah itu punyanya tambang ya. Yang bersekolah di situ anak-anak yang karyawan-karyawan tambang sekolah di situ. Saya ajak mereka meneliti tentang gaya hidup Salomo. Lalu saya teliti kehidupan Salomo. Ternyata ketika dia mencoba semua kesenangan, nggak menahan matanya dari apapun yang ingin dilihatnya, dan bahkan sampai mengejek orang, menjadikan orang bahan tertawaan yang paling lucu gitu, orang dijadikan badut dan sebagainya gitu ya. Ternyata dia mendapati bahwa justru hatinya itu makin kosong. Justru hatinya itu makin sedih, bahkan nggak bisa tidur ya dikatakan. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Nggak bisa dengan mudah tidur, insomnia ya kan. Ini pun sia-sia. Ini kesimpulan Salomo loh ya. Orang yang udah menguji coba hidupnya dijadikan kelinci percobaan ya. Kita lihat di ayat 24 sampai 26 dikatakan gini. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi Salomo itu tahu bahwa walaupun kita punya segalanya, walaupun kita mungkin orang terkaya di dunia, orang terkenal di dunia, orang terhebat di dunia, semua orang ingin menjadi seperti kita. Ya, misalnya nih ya, kita nih konglomerat nomor satu di dunia, kita orang terkenal, kita orang hebat, orang terpandai, orang yang terkeren di seluruh dunia, misalnya ya. Tapi Salomo bilang, kalau Tuhan nggak mengaruniakan kesukaan, lalu Tuhan itu, tangan Tuhan nggak menolong untuk kita bisa menikmati semuanya itu sia-sia. Buktinya ya, saya punya materi lain yang nggak saya sampaikan di sini. Kalau memang kekayaan itu bisa membuat kita bahagia, ya, satu-satunya cara untuk bahagia adalah kekayaan, kalau memang itu betul. Kenapa deret nama orang-orang bunuh diri adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, kurang apa lagi, gak ada yang kurang dalam hidup mereka. Tapi kenapa mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Artinya mereka tidak bahagia, walaupun mereka kaya. Saya tidak anti kekayaan loh ya ini ya. Bapak Ibu, tolong digarisbawahi, saya tidak anti kekayaan, tetapi saya tidak menunjukkan hidup saya untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Enggak seperti itu. Ya, tujuan hidup saya bukanlah meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau Tuhan kasih karunia itu untuk meraih, memperoleh kekayaan, ya saya terima dengan sukacita. Tapi itu nggak berhenti di situ untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Nah, kita lihat ya, Salomo aja bilang bahwa kalau Tuhan nggak karuniakan untuk kita bisa menikmati dan senang dengan kekayaan yang ada, itu percuma, itu sia-sia, ya.
Oke, next kita lihat. Dan ternyata Tuhan itu memberi tugas pada orang berdosa untuk menimbun atau menghimpun harta hasil jerih lelahnya untuk diberikan kepada orang yang diperkenan di hati Tuhan. Ya, ya. Dan itu sia-sia bagi si orang berdosa itu ya. Udah capek-capek kerja, udah capek-capek nabung, hartanya dialihkan kepada orang yang diperkenan di hati Tuhan. Nah, ini sepertinya masa ini udah mulai berlaku ya. Tapi sepertinya belum yang besar-besaran. Nanti di akhir zaman tuh akan terjadi. Ya, kekayaan orang berdosa itu akan beralih kepada kekayaan, menjadi kekayaan orang benar. Karena apa? Nanti sama orang benar, kekayaan itu dikelola lagi untuk mengelola kerajaan surga. Untuk memperlebar luaskan kerajaan surga. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat mengulik gaya hidup Salomo tentang anggur. Nah, kita di The Holy Generation juga mempelajari tentang mabuk anggur ya. I say no to addiction. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Salah satunya adalah I say no to alkohol addiction. Ya, saya berkata tidak terhadap kecanduan alkohol. Nah, sekarang kita lihat tentang anggur. Kita lihat di Pengkhotbah 2 ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi Salomo tidak cuma mencoba kesenangan mata, indranya dipuaskan. Dia juga mencoba kesenangan anggur, tapi nggak sampai mabuk. Tahu dari mana kalau nggak sampai mabuk? Karena dia berkata, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Artinya dia menikmati anggur sampai ambang batas, nggak sampai mabuk. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat, dia nggak cuma menjajal semua kesenangan, kegirangan, tawa, ya, tapi dia juga menjajal anggur. Siapa tahu ya, anggur itu bisa ngasih kesukaan ya. Dia menjajal, mencoba, menguji gitu ya. Nah, Salomo menjajal anggur tapi tetap berhati-hati supaya dia nggak kecanduan, dia nggak mabuk gitu ya. Nah, anggap aja anggur ini mewakili semua kecanduan-kecanduan yang dianggap orang-orang itu bisa mendatangkan kenikmatan. Misalnya rokok, narkoba, pornografi, free sex, ya. Pornografi yang bisa menyerang 5 bagian otak kita, free sex yang bisa membuat kita jadi bodoh, ya kan? Pornografi bisa membuat bodoh, ya, free sex bisa membuat kita terserang HIV, ya. Kecanduan game bisa membuat kita lupa waktu, tidak naik kelas, antisosial dan lain-lain ya kan. Bukan. Nah, sekarang itu dicoba oleh si Salomo, anggur, kenikmatan anggur. Kesimpulannya Salomo seperti apa? Kesimpulannya adalah seperti ini. Tangan Allah lah yang bisa mengaruniakan kesukaan. Tangan Allah lah yang bisa membuat kesenangan dan kenikmatan kita itu menjadi nggak sia-sia. Karena ternyata hasilnya lebih baik bagi manusia. Ada kata lebih baik itu artinya Tuhan bisa memberi sesuatu yang lebih keren daripada kenikmatan anggur. Tuhan bisa membuat sesuatu yang lebih baik daripada sekedar flying. Melupakan masalah fly gitu ya. Tuhan bisa buat sesuatu yang lebih baik lagi. Tuhan bisa membuat sesuatu yang lebih keren tanpa harus mabuk anggur. Tanpa harus jatuh ke dalam adiksi alkohol. Kayak gitu ya. Contoh ya. Contoh, kita lihat dulu Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada seorang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ini ayat yang sama dengan yang tadi ya. Artinya, walaupun kita mau mencoba anggur sebanyak apapun, semabuk apapun, seflying apapun, kalau Tuhan nggak memberikan kepada kita kesenangan yang sejati, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kenikmatan yang sejati, itu semua yang diberikan oleh anggur itu hanyalah
semu, sementara, itu hanya tidak permanen, ya, tidak kekal, seperti itu ya. Nah, contoh kalau kita menjadi tawanan Roh Kudus, kecanduan kita bukan kecanduan alkohol, tetapi kita mau menjadi tawanan Roh Kudus. Kita lihat ya, Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Sana dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Rasul Paulus tuh udah dinubuatkan nanti di Yerusalem kamu akan dipenjara bla bla bla, tetapi Rasul Paulus tetap berangkat. Kenapa? Dia menjadi tawanan roh. Dia merelakan dirinya tertawan. Dia merelakan dirinya diperhamba. Dia merelakan dirinya diadiksikan oleh, bukan oleh anggur, bukan oleh narkoba, bukan oleh rokok, tapi dia memperhambakan dirinya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dia ke Yerusalem, dia ikut, dia taat, dia mau, walaupun dia udah tahu penderitaan itu menunggu dia di sana. Jadi orang yang mau menjadi tawanan roh, dia mau melakukan kehendak Tuhan seperti Maria, mau taat untuk rahimnya dipinjam atau dipakai sebagai kelahiran juru selamat. Ya, dia memposisikan dirinya sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan, walaupun secara manusia nggak masuk akal dia bisa hamil padahal dia seorang perawan, ya kan? Nah, dikatakan dalam Lukas 1 ayat 47, hatiku bergembira karena Tuhan. Itu nyanyian Maria ya. Hatiku bergembira karena Tuhan. Artinya, orang yang mau menjadi tawanan roh, dia bisa memiliki kegembiraan, kesenangan, kegirangan yang nggak masuk akal, kayak gitu ya. Dia hidupnya terpuruk di tengah masyarakat di mana dia hamil, sementara dia itu adalah seorang perawan, rahimnya dipakai untuk bertumbuhnya janin juru selamat, ya kan? Dia siap dirajang batu sampai mati kalau masyarakat itu menganggap dia hidup dalam perzinahan, ya sulit yang menjelaskan hal-hal yang berbau rohani kepada orang-orang yang nggak paham, ya kan? Nah, tapi dikatakan hatiku bergembira karena Tuhan. Dia bukan digembirakan oleh anggur. Ya, anggur itu bisa mendatangkan sukacita. Itu ada ayatnya. Tetapi tetap Tuhan melakukan sesuatu yang lebih baik bagi manusia. Kegembiraan yang jauh lebih daripada anggur. Ya, saya terus terang belum pernah minum anggur kecuali perjamuan kudus ya. Satu sloki kecil itu juga saya nggak tahu ya. Anggur apa itu? Apakah hanya sirup atau apa ya? Tapi kalau minum anggur di pesta-pesta itu saya terus terang belum pernah ya. Saya katrok ya. Anak pendeta yang sangat dijaga sekali pergaulan, cara berpakaian, apa makan minum ke pesta-pesta itu sangat terbatas sekali kalau anak pendeta itu ya. Saya ingat mama saya itu mendidik saya itu begitu ketat gitu ya, nggak boleh pakai rok pendek, nggak boleh pakai baju yang nggak ada lengannya, nggak boleh pakai baju beladada rendah, pakai baju tipis gitu ya, nggak boleh pulang lewat dari jam 9 malam, jam malam itu berlaku di keluarga saya. Pokoknya saya itu nggak pernah pegang kartu remi, itu nggak pernah ya, nggak pernah yang namanya minum anggur mabuk itu sama sekali nggak pernah sampai sekarang ya. Namanya anak pendeta itu dijaga ketat sekali sama orang tua saya ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan anggur itu mendatangkan sukacita itu yang seperti apa sih ya. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo di dalam pengkhotbah dikatakan Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sukacita yang diberikan oleh anggur. Nah, sekarang kita lihat tentang kebebalan. Nah, kita lihat pengkhotbah 2 masih di ayat yang sama, ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Wah, apa sih Salomo ini maksudnya memperoleh kebebalan itu gimana? Maksudnya kebebalan itu adalah mempertahankan kebenaran diri sendiri atau melakukan sesuatu hal yang gila-gilaan. Ini saya teliti dari bahasa aslinya ya. Jadi kebebalan di sini maksudnya mempertahankan kebenaran diri sendiri dan melakukan sesuatu hal yang gila atau gila-gilaan. Ya, kita lihat di sini.
ya. Jadi karena Salomo ini dikasih Tuhan hikmat sesuai permintaannya dengan Tuhan, ketika Tuhan menjumpai dia dalam mimpinya, apa yang akan kuberikan kepadamu, Salomo minta hikmat, ya. Di situ kita melihat Salomo setelah dapat hikmat dari Tuhan yang luar biasa lebih dari yang dia minta, itu pernah kita bahas ya di pertemuan yang 2 atau 3 pertemuan yang lalu ya. Dia melakukan uji coba atau menyelidiki. Kalau memang kegirangan, kesenangan, tertawa itu sia-sia, malah membuat dia jadi sedih ya kan, jadi kosong ya kan. Lalu dia juga menjajal anggur, tapi dia nggak mau mabuk, nggak mau terikat ya kan. Akal sehatnya masih memimpin ya kan. Ternyata anggur itu bisa memberikan kesukaan, tetapi juga, oh, maksudnya siapa tahu anggur itu bisa memberikan dia kesukaan ya. Dia juga nggak menolak untuk menjajal hidup dengan berbagai macam perempuan, dengan berbagai macam modelnya ya. Dari bangsa itu, bangsa ini dikoleksi ya para perempuan ya kan. Nah, sekarang dia juga mencoba gimana sih rasanya jadi orang bebal. Gimana sih rasanya jadi orang bodoh. Jadi orang bebal. Nah, orang bebal di sini saya teliti artinya yaitu melakukan kefasikan atau resya. Artinya apa? Kefasikan artinya adalah melakukan kejahatan, melanggar hukum perdata, kefasikan, melakukan hal yang semena-mena, ketidakadilan, kepalsuan. Dia itu pengen uji coba gitu loh. Si Salomo ini orangnya penasaran. Coba sih kalau aku berusaha nggak menahan mataku dari apapun, nggak berhasil, hatiku tetap sedih ya kan. Coba sih aku apa namanya membuat diriku girang dengan anggur, tapi nggak usah mabuk, nggak sampai ketagihan. Ternyata Tuhan bisa memberikan yang lebih baik daripada flying gitu ya. Terus coba sih aku mau ini apa namanya melakukan kebodohan, sengaja melakukan kebebalan. Ya mungkin dia sebagai raja mau sekali-sekali bersikap semena-mena gitu ya. Gimana sih rasanya jadi orang bebal gitu, dia mau nyoba gitu ya. Kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 25. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Jadi si Salomo ini dia juga mencoba. Coba saya kalau nggak pakai hikmat, kalau sengaja aku berbuat fasik, kalau aku sengaja berbuat bodoh, kalau aku nggak berpikir panjang, coba kalau aku itu mau melakukan satu keputusan yang jahat sebagai raja yang semena-mena, itu seperti apa? Dia katakan bahwa itu fasik, itu bodoh, itu bebal, itu gila, kata dia seperti itu. Ya, kita lihat kebebalan yang dimaksud di sini adalah mempertahankan kebenaran diri sendiri. Udah tahu itu salah, tetap ngeyel kalau orang Jawa bilang. Udah tahu itu salah, tetap bersikukuh bahwa aku tuh benar. Ya, kita pernah nggak ketemu orang atau mungkin diri kita sendiri menyadari bahwa kita ini punya kebenaran diri sendiri yang kuat. Kebenaran diri sendiri itu sangat bahaya sekali. Kita menganggap diri kita selalu benar. Dan jalan yang disangka lurus itu ujungnya menuju maut. Kebenaran yang hakiki itu hanya ada pada firman Tuhan. Kalau kita pengen tahu kita benar atau tidak, perbandingkan kita dengan apa kata firman, apa kata Tuhan, bukan apa kata diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang yang kebenaran diri sendirinya kuat, itu karena pola asuh yang salah, yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu apa-apa boleh, apa-apa baik, apa-apa benar, anakku selalu yang terbaik, anakku yang paling ganteng, anakku yang paling cantik, anakku yang paling pandai, anakku yang paling hebat, dia selalu benar, dia nggak pernah salah, nggak boleh dikritik. Nah, kayak gitu ya. Anakku tuh nggak boleh dikritik, dia anak yang terbaik gitu ya. Nggak ada salah secuil apapun dalam dirinya. Nah, pola asuh yang seperti itu membuat anak ini bertumbuh dalam kebenaran diri sendiri yang kuat. Dia merasa dia benar, merasa dia hebat, merasa dia nggak pernah melakukan kesalahan. Semua orang harus ikut apa katanya dia, semua orang harus tunduk sama dia, semua orang harus berkata, ya, engkau benar. Nggak pernah mau mengakui kesalahan, nggak pernah mau koreksi diri, nggak pernah mau menghadap firman Tuhan dan melihat
bercermin pada firman Tuhan untuk melihat kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, kebebalan yang dicoba oleh Salomo ini seperti itu. Coba sih, aku kalau mempertahankan kebenaran diri sendiri itu seperti apa? Dan itu adalah hal yang gila, gitu ya. Katanya dia, itu gila, ya kan? Nah, kita lihat kesimpulan Salomo setelah dia mencoba kebebalan ada di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kesimpulannya Salomo, Tuhan itu loh yang bisa kasih hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi kalau Tuhan kasih hikmat, kasih pengetahuan, kasih kesukaan, ya ngapain kita berbuat kebodohan? Ngapain kita dijebak pada kebenaran diri sendiri? Itu gila katanya dia gitu ya. Itu blow on, itu bodoh kata dia gitu ya. Jadi kalau Tuhan udah kasih hikmat ya jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura nggak tahu kebenaran, jangan ngeyel, jangan bersikukuh pada kebenaran diri sendiri. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Sedangkan kepada orang berdosa, termasuk diantaranya orang yang melakukan kebebalan, melakukan kefasikan, mempertahankan kebenaran diri sendiri, itu justru orang-orang yang bodoh, yang berdosa seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk harus apa namanya mengalirkan kekayaan yang dia timbun kepada orang yang diperkenan Allah. Kita milih dalam posisi mana? Mau jadi posisi orang bodoh, orang yang mempertahankan kebenaran diri sendiri, atau mau jadi orang yang berhikmat, berjalan dalam hikmat ilahi, berjalan dalam hikmat Allah. Hikmat itu ada 5 ya, lain kali kalau ada waktu saya akan ajarkan ya. Ada hikmat manusia, ada hikmat ilahi, hikmat Allah, ada hikmat setan-setan, ya setan-setan itu juga punya hikmatnya sendiri yang versinya dia ya. Ada hikmat yang lahir dari hati nurani yang murni, ada hikmat yang lahir dari ketaatan. Kalau nggak salah ya, itu ada 5 itu ya. Detailnya seperti apa, sepertinya seingat saya seperti itu ya. Itu semua ada penjelasannya. Jadi kita harus berjalan dalam hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Hikmat manusia kadang-kadang bisa salah dalam arti kita berkajang pada kebenaran diri sendiri. Nah, kita jangan mau ada di golongan orang berdosa seperti itu. Pada akhirnya harta yang kita kumpulkan sia-sia, harus dikasihkan ke orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita harus memilih jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, ya kan? Jangan mencari kekayaan yang sia-sia. Jangan menunjukkan hidup kita untuk mengejar kekayaan. Salah itu. Itu salah besar, salah total, ya kan? Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ini pun adalah kesia-siaan bagi si orang berdosa itu. Ya. Oleh karena itu, jangan kita bertahan pada kebenaran diri sendiri. Kalau dinasehatin, kalau dikasih masukan, itu jangan arogan. Jangan merasa diri itu nggak perlu lagi masukan, nggak perlu lagi nasihat, nggak perlu lagi teguran. Itu salah. Orang yang seperti itu pada akhirnya akan jatuh. Tapi orang yang mau ditegur, orang yang mau diberi masukan, orang yang mau apa namanya mendapat kritikan yang membangun, orang-orang yang seperti ini akan maju. Tapi orang yang nggak mau ditegur, orang yang merasa diri benar, orang yang nggak pernah merasa diri itu salah, nggak punya kesalahan, dia adalah orang yang sempurna. Orang yang seperti itu nggak lama dia akan jatuh. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mengulik gaya hidup Salomo tentang kebesarannya, tentang kebesaran kemegahan hidup Salomo. Ya, kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 9. Mungkin boleh Bu Ingrid boleh bacakan Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 9. Silakan Bu Ingrid. Baik, Bu. Saya buka dulu Alkitabnya, Bu. Baik, Pengkhotbah 2 Pengkhotbah ayat 2 9. ayat 4 sampai 9 ya, Bu. Bu, baik. Bentar ya, Bu. Khotbah 2 ayat 4.
Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 9. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Wah, terima kasih Bu Ingrid udah bacain kita ya. Kita lihat di sini, dia udah menjajal semua kegirangan, kesenangan, tidak menahan matanya dari apapun yang dia ingin lihat. Ternyata sedih, hatinya kosong. Dia coba anggur, dia coba anggur walaupun nggak sampai mabuk, nggak sampai kecanduan. Ternyata Tuhan bisa berikan lebih daripada kesenangan anggur. Dia coba jadi orang on, coba jadi orang blow on, coba jadi orang yang kekeh dengan kebenaran diri sendiri, coba jadi orang fasik gitu ya, dengan kebodohan mencoba kebebalan. Ternyata dia bilang, wah itu bodoh, itu benar-benar sia-sia kata dia ya. Lalu sekarang dia coba, oke, kalau gitu sekarang aku coba lakukan sesuatu yang spektakuler. Nah, seperti apa spektakulernya? Wah, mendirikan rumah atau lebih tepatnya istana. Ya, berikutnya menanami kebun anggur. Weh, dia ini nggak karena ya aku udah kaya ngapain juga bikin usaha. Setiap tahun juga raja-raja datang kasih emas, perak, persembahan. Kudaku udah banyak, rakyatku semuanya kaya. Nggak seperti itu. Walaupun dia kaya, dia hebat, dia tetap bikin usaha. Dia tetap berwirausaha. Dia bikin kebun anggur. Dia ini bukan orang pengangguran. Walaupun dia kekayaan semua ada, dia nggak mau duduk manis nganggur. Tiap hari menikmati kekayaan dari raja-raja. Udah santai-santai, ongkang-ongkang. Nggak seperti itu. Dia tetap punya wirausaha. Dia tetap berwirausaha. Dia menanami kebun anggur. Weh, apalagi, wah, kalau kebodohan nggak berhasil untuk menyenangkan hatinya, oh sekarang dengan prestasi dong. Ya, dia coba ya. Berikutnya adalah mengembangkan hobi agro. Dia punya kebun-kebun, tanam taman-taman, pohon buah-buahan, kolam-kolam untuk pengairan. Wah, bayangkan kalau orang-orang yang suka tanaman, suka buah-buahan, ya saya nggak begitu suka ya. Menikmati kalau pergi ke taman suka, tapi suruh ngerawat, suruh ini, wah, nggak, saya bukan orangnya banget ya, bukan orangnya banget. Ya, tapi ada orang-orang yang suka sekali ya memelihara tanaman, nyiramin satu-satu gitu ya. Nah, si Salomo ini ngembangkan hobinya agro. Wah, dia punya kebun, punya taman, punya segalanya ya kan. Kolam-kolam pengairannya. Bayangkan kalau main ke kebunnya Salomo ini pasti kita ngiler ya. Hijau, segar, banyak buah-buahan. Kita bisa, kalau ada ke Batu itu ada namanya wisata petik apel. Nah, itu Anda bayar tiket, masuk ke dalam, Anda boleh petik sepuasnya makan di dalam. Nanti waktu keluar, Anda dapat berapa kilo boleh dibawa pulang. Gitu. Nah, itu macam-macam. Ada wisata petik apel, wisata petik stroberi, ada macam-macam ya. Itu kalau Anda tinggal di Batu itu seru ya. Nah, seperti itu kita bayangkan, wah, pergi ke kebunnya Salomo kurang apa lagi ya kan. Terus kita lihat. Juga dia punya budak-budak yang banyak. Bahkan ada budak yang lahir di rumahnya. Masih kurang. Wah, kurang heboh ya. Dia punya lagi peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan domba dalam skop yang besar raksasa yang belum pernah ada di raja-raja sebelumnya. Padahal kalau kita pelajari Daud itu juga punya peternakan. Saul juga punya peternakan. Tapi Salomo bilang belum pernah ada raja yang seperti dia. Artinya
skopnya besar, mega gitu. Wah, peternakan sapi, diambil susunya, diambil dagingnya, peternakan kambing, peternakan domba, wah, diambil bulunya ya dan sebagainya ya, dagingnya, wah. Oh, enak itu sate kambing, wah, gitu ya. Puas dia ya. Pokoknya segala macam ada dia coba dengan segala macam prestasi ya. Dia nggak ongkang-ongkang, dia punya dia adalah seorang entrepreneurship, dia adalah seorang pengusaha ya. Walaupun dia raja, dia kembangkan usaha. Modal yang ada kembangkan lagi, dapat untung lebih banyak lagi ya, nggak puas dengan apa yang ada sekarang. Kesimpulannya apa? Oh ya, dia juga nggak cuma itu, dia kumpulkan perak, emas, harta benda raja-raja dari daerah-daerah koleksi perhiasan ya. Dia kumpulkan emas-emas, perhiasan-perhiasan dia koleksi ya kan. Oh ini dari negeri Mesir, oh ini dari negeri Syria, oh ini dari negeri mana, 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 mana. Yang ukirannya gaya mana, yang gaya Jepara, gaya apa gitu ya. Wah, wow, luar biasa. Kurang apa lagi ya? Kesimpulannya, bukan hanya kekayaan, bukan hanya dengan kekayaan bisa punya modal untuk melakukan itu semua, tapi tetap semuanya itu bisa dikerjakan dengan kecerdasan intelektual, dengan hikmat, cokma yang daripada Tuhan, yang diberikan Tuhan kepadanya. Bisa kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi kesimpulannya Salomo, kalau mau jadi orang besar, itu kita harus pakai hikmat. Hikmat ini kita pakai untuk bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mengembangkan perusahaan, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana mengembangkan properti, bagaimana mengembangkan pelayanan, bagaimana mengembangkan akun, bagaimana mengembangkan bagaimana memperlebar luaskan pelayanan gitu ya, pengajaran dan lain sebagainya. Tuhan tuh kasih kita hikmat ya. Saya juga berjuang terus nih, gimana caranya ya? Gimana caranya untuk bisa mentransformasi Indonesia lewat pengajaran-pengajaran dari Yayasan Jenius Secara Alkitab ini. Bagaimana mencetak pembicara, bagaimana melahirkan buku, bagaimana menghasilkan rekaman-rekaman untuk legacy generasi berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada dalam pemikiran saya. Untuk saya tiap hari berdoa, minta Tuhan hikmat. Nah, seperti itu. Ya. Kesimpulan berikutnya dari Salomo adalah semua hal spektakuler yang Salomo lakukan itu membuat dia menjadi besar dan lebih besar dari siapapun. Wah, ya. Artinya apa? Dia itu terkenal, dia itu hebat, dia itu berprestasi, pamornya naik, nilai dirinya naik, pencapaiannya keren, gitu ya. Tapi kita lihat kesimpulan berikutnya apa? Dia berkata bahwa segala sesuatu yang telah dia udah lakukan dengan tangannya, segala usaha yang pernah dia lakukan dengan jerih payah, ternyata dia melihat semuanya itu, lihat kebunnya, lihat peternakannya, lihat emas-emasnya, lihat perempuan-perempuan, lihat budak-budak, semuanya keren, semuanya hebat. Tapi dia katakan sia-sia. Loh, kok bisa gitu ya? Kita lihat nih, Pengkhotbah 2 ayat 18. Saya nggak akan lari dari pasal 2, karena ini penelitian daripada Pengkhotbah pasal 2. Kita lihat Pengkhotbah 2 ayat 18 berkata begini. Minta tolong Bu Ingrid boleh bacakan Pengkhotbah 2 ayat 18. Baik, Bu. Pengkhotbah 2 ayat 18 ya, Bu. Iya. Pengkhotbah 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Iya, dia nganggap sia-sia ngapain? Ya udah capek-capek, nanti kalau aku mati harus diberikan pada orang yang penerusku. Buat apa? Ke semua ini nggak dibawa mati. Waktu aku mati di petiku nggak bisa. Kalaupun diisi semua harta itu mau peti sebesar apa, nggak akan aku bawa, rohku aja yang pergi, jiwaku aja yang pergi. Lalu kita ke ayat 21. Tolong Bu Ingrid bacakan ayat 21. Baik, Bu.
Pengkhotbah 2 ayat 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Dia dia akhirnya sadar sendiri ya. Dia udah capek-capek melakukan semua hal dengan hikmat, bagaimana mengembangkan usaha peternakan, bagaimana mengembangkan usaha perkebunan, bagaimana pengairan, bagaimana mendatangkan pembeli, bagaimana ini uang harus berputar ya, usaha pabrik-pabriknya ini ya kan. Nah, sekarang dia lihat ternyata dia harus kasihkan itu ke orang yang nggak ikut capek, orang yang nggak ikut merintis, orang yang nggak ikut mikir. Ternyata pada saatnya dia harus estafetkan itu kepada orang lain. Nah, ini kemalangan yang besar katanya gitu. Ini hasil perenungan daripada si Salomo ya. Ini kemalangan yang besar katanya gitu ya. Nah, hasil jeripaya itu nggak bisa dibawa mati, tetapi harus diwariskan kepada orang lain, padahal orang itu nggak ikut berlelah-lelah dari awal. Ya, ayatnya udah kita baca. Contoh ya, contoh kita udah memperoleh banyak piala tuh. Lomba lari, lomba renang, lomba atletik, lomba spelling bee, lomba merangkai bunga ini kalau ibu-ibu ya, lomba masak, lomba pidato, lomba ini tuh, wah pialanya banyak. Tapi itu cuma kebanggaan yang semu. Suatu saat ya dilupakan. Siapa dulu pemenangnya atletik tahun sekian? Nggak ada orang yang tahu ya kalau nggak buka catatan lupa orang itu udah mati, udah berapa abad yang lalu ya kan. Akhirnya dilupakan. Akhirnya ketika kita mati ya piala-piala itu akhirnya nama-nama yang ada di piala itu ya cuma tinggal nama, nggak ada gunanya, nggak berguna untuk generasi berikutnya. Ya, bahkan piala anak saya yang sekarang udah kuliah di Surabaya, waktu kecil sering ikut lomba banyak piala itu, ya pialanya berdebu sekarang, nggak diapa-apain gitu kan. Jadi untuk apa semua jerih lelah itu, ya kan? Nah, menurut Pengkhotbah 2 ayat 12, di sana dikatakan seperti ini, lalu aku lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang. Saya baca lagi. Seru banget baca ini kita pengkhotbah ya. Pengkhotbah 2 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang. Ya. Artinya penerus daripada Salomo itu cuma ngelanjutin aja, enak aja dia ngelanjutin. Salomo yang capek-capek ngerintis ya kan. Seorang pemimpin yang memimpin dengan hikmat ataupun dengan kebodohan dan kebebalan, pada akhirnya hanya akan mewariskan jejaknya kepada orang yang menggantikan dia menjadi pemimpin berikutnya. Ini bicara tentang kepemimpinan. Pada akhirnya harus diestafetkan. Kita nggak mungkin 1.000 tahun jadi pemimpin. Umur kita terbatas, tenaga kekuatan kita terbatas, kayak gitu ya. Dan seorang pemimpin itu tidak tahu setelah dia mati apakah orang yang meneruskan kepemimpinannya itu berhikmat atau bodoh atau enggak. Kita nggak akan tahu, ya kan? Jadi kita nggak tahu orang yang melanjutkan kepemimpinan kita itu kelak akan menjadi orang yang berhikmat atau tidak. Dia akan membuat kepemimpinan kita yang sudah kita rintis itu semakin tambah naik lagi, harkat dan martabat masyarakat yang dipimpinnya, ataukah semakin turun, semakin terpuruk, kita nggak tahu. Bahkan kita udah mati, ya kan? Itu pemikiran Salomo seperti itu, ada benernya juga. Setelah saya membaca dan merenungkan Salomo ini, saya paham ya. Saya paham ketika membaca dan merenungkan kitab Pengkhotbah pasal 2 ini, saya paham. Wow, sudah dijajal semua sama Salomo. Semua kesenangan, anggur, perempuan, ya prestasi, ya kan? Kurang apa lagi yang dia coba itu? Bahkan kebodohan, kebebalan pun dicoba sama dia, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, jika seorang pemimpin itu udah mati, dia nggak berkuasa untuk mengatur pemimpin yang berikutnya. Walaupun dalam kepemimpinannya selama hidup itu dia udah berusaha memimpin dengan hikmat,
ya kan? Nah, misalnya nih kita jadi ketua RT nih, kita selama jadi ketua RT atau ibu PKK kita udah melakukan yang terbaik nih ya. Malam ini malam tirakatan kalau di Jawa, yaitu semalam sebelum 17 Agustus itu disebut malam tirakatan tuh masyarakat berkumpul untuk mendengar cerita-cerita dari orang yang pernah mengalami zaman kolonial Belanda gitu-gitu ya. Terus anak-anak pentas bagi-bagi hadiah lomba-lomba 17-an dan seterusnya. Nah, kita kalau udah jadi nggak jadi ketua RT lagi, kita nggak berkuasa mengatur yang berikutnya, nggak bisa kita atur-atur, kita sudah nggak ada di dalam kepemimpinan itu. Nah, itu yang dilihat oleh si Salomo kayak gitu. Udah capek-capek kita merintis dengan baik, pada akhirnya pemimpin berikutnya kita nggak bisa mengatur gitu. Nah, ternyata kesimpulan dari Salomo di ayat 19 adalah hikmat itu melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Pengkhotbah 2 ayat 19, minta tolong Bu Ingrid yang bacakan. Baik, Bu. Pengkhotbah 2 ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Iya, ini pun sia-sia ya. Ternyata hikmat itu melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Oh, Bu Ingrid, saya salah ini. Mestinya ayat 13. Tolong Bu Ingrid bacakan Pengkhotbah 2 ayat 13. Baik, Bu. Pengkhotbah 2 ayat 13. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Hikmat itu melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Ya, Anda pernah berpikir nggak ketika sebuah ruangan itu gelap, lalu dinyalakan lampu, kan menjadi terang. Kegelapan itu pergi kemana? Ya, pernah memikirkan nggak satu ruangan kotak yang ada kita coba bikin percobaan ilmiah ya, satu ruangan yang rapat sekali yang nggak ada celah sedikit pun, lalu pakai kabel atau apa kita nyalakan dari luar, teng gitu ya, pasti di dalam kotak itu menjadi terang, tapi kegelapannya pergi kemana? Buktinya nggak ada tuh kegelapannya seperti asap misalnya keluar dari ruangan itu menuju ruangan lain, lalu ruangan lain kotak dengan ukuran yang sama jadi gelap. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi pada saat kita nyalakan terang itu gelapnya kemana? Gelapnya itu sirna. Sirna. Hilang. Lenyap. Karena apa? Karena kekuatan daripada terang itu mampu menelan kegelapan itu. Mampu membuat kegelapan itu sirna. Lenyap. Kayak gitu ya. Oke, jadi terang itu melebihi kegelapan, hikmat itu melebihi kebodohan. Jelas dong. Iya, nggak usah dijelaskan, itu mau udah jelas ya kan. Kesimpulan Salomo yang berikutnya adalah segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah itu nggak membuahkan faedah, nggak ada gunanya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu hanya mendatangkan kesusahan hati, membuat orang mengalami susah tidur atau insomnia. Ayat 22 dan ayat 23 udah kita baca tadi. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tapi ya saudara, hati-hati kalau baca kitab pengkhotbah ini. Karena kita akan ketemu kata sia-sia, sia-sia, sia-sia. Kita harus ketemu kuncinya, asnya. Apakah berarti kalau semua dikatakan oleh Salomo sia-sia, berarti buat apa dong kita bekerja? Buat apa dong kita melayani? Buat apa dong kita apa namanya menjaga? Buat apa dong kita menjaga hidup kudus? Buat apa dong kita menjalin hubungan yang baik dengan keluarga? Buat apa kita eh, belajar, sekolah, kuliah? Ya kan? Gak ada gunanya dong semuanya itu. Kita belum sampai pada kesimpulan ujungnya. Apa kesimpulan ujung dari semuanya ini? Ini adalah masih perjalanan daripada pemikiran Salomo, uji coba Salomo. Oke, cara ini ternyata nggak membuahkan kebahagiaan. Cara B ternyata nggak bisa. Cara C, cara D, cara E. Oke,
Akhirnya dia simpulkan, semua pekerjaan itu cuma nyampe-nyampein aja sia-sia. Tapi nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, semua jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Itu nanti ada ayat perimbangannya di Perjanjian Baru. Artinya, sebenarnya kalau Salomo itu melakukan semuanya itu di dalam persekutuan dengan Tuhan, dia nggak akan mungkin mengucapkan satu pun kata sia-sia di dalam kitab Pengkhotbah. Ya, nanti kita akan simpulkan dalam 2 minggu yang akan datang ketika kita mempelajari Salomo vs Daud atau Daud vs Salomo. Di materi itu nanti kita akan tahu, oh ini ternyata kuncinya. Sebenarnya semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia apabila kita melakukannya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini saya spill dulu nih ya. Saya bocorin dulu itu ya. Tapi nanti kita akan sampai ke sana dengan pembuktian ayat-ayatnya. Nah, Tuhan memberi tugas kepada orang berdosa untuk jeripayanya bisa dipakai oleh orang yang dikenal Allah itu untuk bersenang-senang. Di ayat 26 ini udah kita bahas tadi. Kesimpulannya, ini juga adalah hal yang sia-sia bagi si orang berdosa. Iya. Jadi semua jerih lelah, semua kebesaran, semua kebanggaan, semua hal yang keren-keren pencapaian Salomo yang udah luar biasa itu ya. Dengan perkebunannya, dengan buah-buahannya, pengairannya, peternakannya, dengan wah semua wirausahanya kayak gitu ya. Itu ternyata sia-sia ya, sia-sia. Oke. Pemikiran-pemikiran seperti itu membuat Salomo ini membenci. Bentar. Membuat si Salomo ini membenci segala pencapaian usahanya dan sampai pada taraf putus asa. Yuk kita buktikan. Pengkhotbah 2 ayat 18. Tolong dibaca Bu Ingrid. Baik, Bu. Pengkhotbah 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Iya, dia itu harusnya kalau orang kasih warisan tuh dengan happy ya. Dia benci ya, capek-capek akhirnya harus kasihkan orang sesudah aku ya kan. Lanjut ayat 15 Bu Ingrid. Pengkhotbah 2 ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Wah, kita udah bahas minggu yang pertemuan yang lalu ya. Salomo itu orang yang paling berhikmat mengalahkan Eskol, siapa-siapa yang orang-orang terkenal pinter di zaman itu ya kan. Raja yang paling berhikmat, tapi dia menyesal. Karena apa? Lah nasibnya sama orang bodoh sama-sama mati, sama-sama lubang kubur, nasibnya sama. Orang bodoh, orang pintar tetap semuanya mati. Dia menyesal ya buat apa aku dulu itu begitu berhikmat. Ini pun sia-sia katanya. Lalu coba Bu Ingrid baca ayat 20. Pengkhotbah 2 ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Yang ngomong ini orang paling kaya, orang paling pinter, orang paling keren, orang paling terkenal, orang paling berpengaruh di seluruh dunia ya. Saya rasa belum ada yang bisa mengalahkan kecuali Tuhan Yesus ya. Kita lihat ya, dia berkata sampai titik putus asa dalam segala usaha pencapaiannya. Dia sudah mencoba segala cara, tetap sia-sia. Sampai pada titik putus asa. Ini Salomo loh, ini yang ngomong Salomo loh ini ya. Yang ngomong ini bukan orang ecek-ecek, bukan orang kaleng-kaleng ini ya. Seorang raja yang terkenal loh, seorang penulis Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Luar biasa loh. Sampai pada titik putus asa, oke? Nah, bahkan dia menyesali kenapa dia dulu itu jadi orang berhikmat kalau pada akhirnya sama nasibnya dengan orang bodoh, sama-sama mati. Ya, dan ternyata kesimpulannya Tuhan itu kasih hikmat dan pengetahuan kepada orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita baca tadi ayat.
seperti itu materi kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar dengan masih tentang Salomo dengan judul yang baru lagi. Baik, seperti itu materinya hari ini. Nanti sebelum doa penutup saya akan berikan kesimpulan. Saya waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ingrid. Baik, Bu. Terima kasih untuk pengajarannya yang luar biasa. Sungguh ya, ini satu pelajaran yang berharga buat kita. Apa sih yang kita cari dalam dunia ini gitu ya? Semuanya udah dicoba tuh sama Salomo. Jadi sebagai orang yang berhikmat, kalau belajar baca ini jangan jalan lagi jalan yang sama begitu ya. Kan sudah diajar begitu. Ini orang paling bijaksana. Mungkin kita bijaksananya nggak sampai kayak begini. Dia sampai ngulik, sampai coba begitu semua mua ya. Eh, Sampai ngetes gitu. Kalau perlu kan hal-hal yang bodoh itu kan hal yang pasti itu kan berdosa di hadapan Tuhan. Tapi dia tes gitu Ya di coba gitu ya. hidupnya. Luar biasa ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita akan masuk di dalam kita akan menyimak beberapa pengumuman dari kegiatan jenis secara Alkitab yang akan ditayangkan berikut ini. Eh, Program The Holy Generation pada tanggal 13 sampai 27 Agustus, program The Holy Generation ini diliburkan untuk persiapan buku batch 2 dan 3. Persiapan program terbaru dan video pendek, juga persiapan 4 penulis dan pembicara baru materi The Holy Generation. Pada bulan September 2024, The Holy Generation dimulai kembali dengan materi batch 4, I am excellence on my age. Nah, bagi pemuda-pemudi silahkan mengikutinya. Anak-anaknya didorong juga ya. Program aspek kehidupan mengalami perubahan jam dari biasanya dimulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat menjadi dimulai jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada tanggal 16 hari ini, 23 minggu depan, dan tanggal 30 Agustus mendatang 2024, program aspek kehidupan tetap diselenggarakan. Next. Program Women Ministry jenis secara Alkitab pada tanggal 17 Agustus 2024 besok diliburkan. Tanggal 24 Agustus 2024 dan seterusnya program Women dilanjutkan kembali. Besok kita hari kemerdekaan ya. Oke, pada Jumat minggu yang akan datang, pada jam yang sama yaitu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 23 Agustus 2024 kita akan uh, menayangkan kembali program aspek kehidupan dengan tema pergeseran hidup Salomo yang akan dibawakan oleh speakernya Ibu Grace Sumilat, sarjana uh, musik gereja, pendiri jenis cara Alkitab. Dan moderatornya adalah Ibu Marieta Abdi. Next. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 yang akan datang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan memiliki program Women Ministry jenis secara Alkitab dengan pengajaran Batseba si ibu rumah tangga yang akan dibawakan speakernya oleh Ibu Grace Sumilat, sarjana musik gereja, pendiri jenis secara Alkitab dengan moderator Ibu Christine. Demikian pengumuman kegiatan-kegiatan dalam minggu yang akan datang yang akan diselenggarakan lewat program-program yang akan ditayangkan oleh Jenny secara Alkitab. Baik, kita akan masuk sementara sesi tanya jawab bagi peserta yang ada di dalam, bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam Juminar
ini, silakan mengisi formulir presensi yang ada di kolom chat. Silakan, nanti akan di-share oleh Ibu Grace, ya. Dan saya akan memandu untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ada di Juminar raise hand, maka akan diberikan unmute, akan dibantu untuk unmute. Sedangkan teman-teman yang ada di YouTube juga boleh menyampaikan pertanyaan. Nanti Ibu Grace akan melihat langsung dari YouTube sehingga bisa dijawab langsung oleh Ibu Grace. Baik, uh, sambil menunggu teman-teman yang mau raise hand, saya duluan ya Bu ya yang nanya ya Bu ya. Ya, silakan. Hmm, pertanyaan saya begini Bu, sebenarnya kan si Salomo ini kan kalau dia ngetes begitu jadi orang fasik kan dia berdosa ya Bu ya. Ya berdosa pasti ya. Udah tahu kebenaran kok ya kan? Ah, alah, ngetes gitu loh. Ya. Sampai istrinya 1.000 gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Salomo tidak pernah mengalami tekanan di dalam hidupnya kecuali kita tahu di akhir-akhir daripada pemerintahannya itu dia banyak menyimpang ya karena istrinya yang banyak itu. Apakah hal itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan imannya, Bu? Oh Karena ya. dia banyak uji coba ya. Iya. Jadi kayak gini ya. Kalau kita lihat kehidupannya Salomo ini, dia sangat jarang sekali mengalami tekanan. Dulu. Nanti kalau akhir-akhir hidupnya baru Tuhan bangkitkan musuh-musuh, baru Tuhan bangkitkan tuh di akhir-akhir pemerintahannya. Tapi dari dia kecil sampai dia tua, dia kan 40 tahun memerintah tuh. Itu aman-aman aja. Ya, tapi saya kurang meneliti ya. Mulai Tuhan bangkitkan orang-orang untuk memberontak itu di tahun keberapa pemerintahannya saya nggak tahu. Anggap aja lah, anggap aja tuh 5 tahun terakhir. Jadi dari dia kecil sampai memerintah 35 tahun, anggap aja gitu ya, seperti itu ya. Itu dia hidupnya nyaman-nyaman aja. Ada kestabilan politik, nggak pernah perang, nggak pernah kekurangan beras, semua kecukupan, nggak pernah kekurangan pakaian, sampai disinggung sama Tuhan Yesus bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bagong ini. Kenapa kamu khawatir Tuhan mendandani kamu? Itu disinggung soal Salomo karena Salomo tuh megah pasti pakaiannya ya kan. Terus apa namanya nggak kekurangan wanita, nggak kekurangan apa-apa gitu kan. Hidupnya nyaman-nyaman aja tuh, lempeng-lempeng aja tuh. Hidupnya tuh lurus-lurus aja, nggak pernah ada tekanan apapun, nggak pernah perang ya kan, nggak pernah jadi bangsa yang dijajah ya kan. Terus ketika dia menerima tongkat estafet dari pemerintahan ayahnya Daud, dia langsung mengeksekusi tuh orang-orang yang menjadi duri dalam pemerintahan ayahnya kayak Shimei, Yoab, siapa-siapa gitu ya. Dia udah eksekusi semua ya kan. Terus hidupnya tenang aja, lempeng-lempeng aja tuh sampai masa tuanya baru Tuhan bangkitkan orang yang melawan dia, memberontak sama dia. Nah, pertanyaannya adalah itu pengaruh nggak pada pertumbuhannya? Kalau bagi saya ya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, itu sangat berpengaruh. Karena orang yang nggak pernah mengalami kesulitan, orang yang hidupnya terlalu nyaman, orang yang nggak pernah diusik, orang yang nggak pernah diganggu, orang yang semuanya itu rata, nggak punya musuh, ya kan? Nggak ada orang yang memusuhi dia, semua raja hormat sama dia, kasih upeti tiap tahun, ya kan? Wah, dan sebagainya. Itu membuat dia hidup tidak punya tekanan sama sekali. Hidupnya tidak pernah mengalami tekanan, hidupnya tidak pernah mengalami goncangan, hidupnya tidak pernah mengalami badai. Kayak gitu. Pengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Hidupnya terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu dimanjakan. Wanita ada, tahta ada, harta ada, semuanya ada. Buat apa beriman, ya kan? Semuanya ada, buat apa berdoa, ya kan? Semuanya tersedia. Buat apa mengandalkan Tuhan kayak gitu ya. Nah, makanya Tuhan kan bilang orang kaya itu sangat sukar masuk dalam kerajaan surga.
Karena apa? Orang kaya itu kan hidupnya nyaman, semuanya ada, semuanya tersedia. Nggak perlu berpuasa, nggak perlu berdoa, nggak perlu beriman, semuanya berjalan apa adanya. Lebih sulit orang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada orang miskin, ya kan? Kenapa? Karena seperti unta memasuki lubang jarum, itu ya. Seperti itu ya. Lebih lebih mustahil orang kaya masuk kerajaan surga daripada unta masuk lubang jarum, kayak gitu ya. Nah, kalau bagi saya, pendapat saya ya Bu Ingrid, itu ada pengaruhnya. Ya, makanya kalau kita itu dilanda masalah, kita itu dilanda kebutuhan yang belum terpenuhi, kita dilanda sakit penyakit, kita dilanda kegalauan, ada sesuatu beban doa kita. Hati-hati, Pak. Hati-hati jangan sampai goyang. Pelan-pelan. Soalnya ini pengaruh ke anak pun. Jadi kita ini semuanya lempeng-lempeng aja, nyaman-nyaman aja, nggak ada yang benci kita, nggak ada yang mengusik hidup kita, nggak ada yang ganggu kita, nggak ada yang mengkhawatirkan kita, itu malah bahaya. Itulah hidup Salomo. Hidupnya terlalu nyaman. Semuanya it's okay. Hikmat ada, kepandaian ada, kesehatan ada, kekuatan ada. Mau berbuat bebal pun punya kuasa. Kurang apa lagi ya kan? Mau berbuat fasik pun punya kuasa untuk uji coba. Siapa nih yang mau jadi korbannya nih? Kambing hitamnya yang mau tak jadikan korban kefasikanku ini ya. Dia lakukan semua gitu loh. Hidupnya terlalu nyaman. Dia berbuat fasik ya nggak ada yang marahin, nggak ada yang negur, nggak ada yang nyeples ya kan, nggak ada yang kasih rotan nama dia ya kan, nggak ada tuh dikatakan Tuhan murka karena Salomo coba-coba berbuat fasik, lalu dia masuk ke ranjang orang sakit sama 2 bulan, nggak ada kan ayatnya seperti itu. Kalaupun dia mencoba kefasikan ya semuanya itu oke, tapi dia menyimpulkan sendiri. Wah ini bodoh, ini gila ini sia-sia ini. Coba berbuat fasik ini menurutku kegilaan ini. Kebodohan, kegilaan ini, gitu kan. Akhirnya dia simpul-simpulkan sendiri. Bukan karena Tuhan yang ceplas dia, bukan karena Tuhan yang kasih rotan nama dia, bukan. Kayak gitu. Jadi hidupnya terlalu nyaman. Oleh karena itu kalau kita pernah sakit, pernah bergumul, pernah mengalami kesesakan, pernah dibenci orang, dibully, kita pernah diinjak-injak orang, kita pernah tidak dianggap, kita pernah difitnah, kita pernah kesempatan kita ditutup, kita pernah dijegal. Wah, kenyang dengan semuanya itu nggak apa-apa. Disitulah kita bertumbuh, disitulah kita beriman, disitulah kita berdoa, disitulah kita bergaul dengan Tuhan. Seperti itu Bu Ingrid jawaban saya. Terima kasih, Bu. Emang anak manja kelihatannya kayaknya lebih keras kepala ya, Bu ya. Begitu ya Bu. Iya, saya lihat begitu, Bu. Kalau terlalu dimanja semua diturutin, Iya, jadinya kebanyakan main itu si Saloma ini. iya betul. Iya. Baik. Mungkin teman-teman di YouTube ada pertanyaan kah? Kalau di Jumin hari ini belum ada yang nanya. YouTube ya. Oh, sebentar. Saya harus lihat chattingnya ini. Oh, belum ada pertanyaan Bu. Chatnya masih kosong. Baik. Apa teman-teman Jum ada yang mau tanya? Ibu, Silakan yang mau bertanya. baik. Belum ada kali, Bu. Jelas sekali. Ya, ya. Buat saya itu jelas ya, Bu ya. Nah, Bu tadi juga. Desna mau tanya nih kayaknya Bu Desna. Silakan Bu Desna. Silakan, Bu. Iya, Bu. Kak Grace, sorry ya, saya nggak ituin video. Oh, Baik, nggak baik. buka. Sebenarnya saya nggak bertanya sih, Bu. Maksud saya, tadi Bu Kak Grace tuh menjelaskan sangat gamblang sekali ya, bagaimana Salomo itu luar biasa. Dia satu apa punya emas yang sangat banyak bertonton di Alkitab bilangnya kayak Ya. perak, punya kebun anggur, punya peternakan, luar biasa. Saya nggak bisa bayangin Kak. Kadang kalau saya bayangin, wah gimana ya hartanya itu banyak sekali. Iya, betul, betul. Ya kalau kalau sekarang mungkin ini ya kayak kayak apa orang kaya
yang punya Meta ya, punya Microsoft, siapa itu namanya itu? Oh, siapa? Elon Musk, bukan? Ya, Elon Bukan. Musk juga ya, bisa lah. Ah, ya. Tapi Mas Elon. seperti Kak Grace bilang tadi, dia terlalu nyaman, ya kan? Terlalu nyaman, semua siap, apa disediakan. Bahkan papanya ya apa Daud udah menyiapkan tahta itu ya Kak Grace ya. Tapi hanya satu mungkin kita lihat di apa eh, kejatuhan daripada Salomo ya Kak ya, yaitu mereka Ya. dia tergoda dengan wanita-wanita itu apa namanya dengan istri-istri dan gundik-gundiknya untuk menyembah berhala gitu kan Kak. Jadi saya melihat apakah benar Kak? Maksudnya saya maaf ya Kak kalau saya salah ya. Apakah eh yang saya lihat yang tadi itu yang penyesalannya dia itu setelah dia bertobat kali ya Kak ya, bertobat dari penyembahan saat-saat dia mau apa istilahnya dia mau meninggal gitu, dia apakah di saat-saat seperti itu dia menyatakan kesia-siaan itu karena pada saat kejatuhan dia gitu. Jadi semuanya ternyata tanpa Tuhan kosong gitu kan Kak ya. Mungkin beda lagi ceritanya kalau mungkin dia menggunakan kekayaannya dia itu untuk eh, apa memuliakan Tuhan. Bahkan saya baca sangat menarik Kak yang yang dia membangun bait Allah itu dan dia membangun kediaman istrinya yang dari Mesir itu Kak. Jadi dia Nah, lebih besar kan, lebih megah daripada bait Allah yang dia dirikan gitu. Nah, apa nah oke lah kalau istananya lebih lebih megah nggak apa-apa ya Kak ya mungkin menjamu tamu-tamu gitu kan. Nah, di situ saya melihat bahwa dia mulai tidak dalam perjalanan hidupnya itu dia mulai tidak mengandalkan Tuhan gitu Kak. Jadi kalau tanpa Tuhan ternyata sia-sia hidup kita. Padahal mungkin dengan kemegahan dia, dengan apa harta dia bisa memuliakan Tuhan gitu kan. Jadi dengan apa namanya estafet yang dia akan berikan ke orang yang dia percaya, bahkan anaknya si Rehabeam itu akhirnya menjadi anak yang apa namanya, yang menyembah berhala juga kan gitu kan Kak. Jadi dia mungkin renungkan semuanya sia-sia gitu. Apa yang dia apa namanya yang dia miliki selama ini gitu Kak. Gimana menurut Kak iya. Grace? Kali ya. Kalau menurut saya pernyataan Kak Desna ini ada benarnya, ada tidaknya. Nah, ya. Mohon Ah, ah. koreksinya Kak Grace. Iya, Nggak tahu. nggak apa-apa, Kak. Mm. Kebenarannya adalah sebenarnya kalau dia melakukannya itu di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Nah, itu benar. Di sisi itu Kak Desna benar. Tapi waktu Kak Desna bilang, jangan-jangan waktu Salomo nulis ini atau peristiwa ketika dia menyimpulkan ini sia-sia, sia-sia, sia itu setelah dia tua, setelah dia bertobat, satu titik pertobat dia ini sia-sia, ini sia-sia, sia-sia, sia-sia itu justru dalam proses ketika dia menjajal, mencoba ini, mencoba ini, kesimpulannya sia-sia, 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 sia-sia. Jadi itu bukan kesimpulan sia-sianya bukan dia simpulkan setelah dia tua, setelah dia bertobat, kata orang dia di hari tua bertobat ya. Bisa saja ya, karena kan itu masih forum perdebatan ya, apakah si Salomo ini hari tuanya benar-benar bertobat atau tidak? Karena kan gini ya, Kak Desna, apa namanya Bu Desna, kitab Pengkhotbah itu ditulis di hari tuanya Salomo ya, dan di kitab Pengkhotbah diakhiri dengan takutlah, hiduplah takut akan Allah sejak masa mudamu, bla bla bla. Artinya dia nyesel, aku dari masa muda kok mencoba segala sesuatu pada akhirnya sia-sia gitu kan. Jadi bisa saja dia mengakhiri hidupnya dengan pertobatan di masa tuanya. Tertera di kitab Pengkhotbah itu banyak peneliti mengungkapkan kitab Pengkhotbah itu ditulis di hari tuanya ya kan. Tetapi saya rasa kesimpulan bahwa ini sia-sia itu didapat sejak dia muda, sejak dia mencoba A, mencoba B, mencoba C, mencoba D. Buktinya kalau nggak sia-sia ya nggak mungkin dia mencoba B dong. A saja cukup lah, ya kan? Bagi dia sia-sia, oke, aku coba B. Tidak menahan mata dari semua kesenangan. Ternyata hatiku malah kosong. Oke, kita coba anggur. Anggur ternyata nggak memberikan sesuatu yang lebih, cuma gitu-gitu aja. Akhirnya bosan juga.
Oke, ganti perempuan ya kan, bidu wanita ya kan, aku tidak menahan ya kan. Ternyata akhirnya ya 1.000 wanita ya begitu saja pada akhirnya ya kan. Oke, kita coba prestasi nih, prestasi. Kebun anggur, peternakan, wah, istana, membangun istana yang megah, bla 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 ya kan. Ternyata sia-sia pada akhirnya diwariskan. Oh, kalau gitu coba kebebalan aja. Bagaimana kalau jadi orang fasik? Mungkin enak loh jadi orang fasik ya. Selalu jadi orang baik, terus dari kecil dididik Daud jadi orang baik gini. Sekali-sekali coba jadi orang yang mempertahankan kebenaran diri sendiri kayak gimana. Dia coba. Ternyata dia bilang, ah ini gila, ini blow on ini ternyata bodoh. Dia tahu kebenaran, melakukan yang fasik, ini bodoh. Melanggar hukum perdata. Ini pada akhirnya masuk penjara. Untung aja aku raja. Coba kalau aku nggak raja, aku pasti akan masuk penjara ya. Dia pikir gitu ya. Wah ini kebodohan. Udah tahu yang benar menyanyiakan hidup di penjara. Enggak, aku nggak setuju ini gitu ya. Lama-lama dia putus asa ya kan tadi kan. Dia putus asa hidup ini apa sih, ya gitu. Nah, minggu depan jangan lewatkan, kita akan belajar pergeseran hidup Salomo. Nanti di akhir dari materi Salomo nih kita akan belajar tentang Daud. Kita bandingkan dengan Salomo. Ternyata nanti kita akan ketemu kuncinya. Kunci dari semuanya itu mau sia-sia atau tidak itu adalah relationship with God atau keintiman dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita nggak akan sia-sia. Tapi ketika kita tidak intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan jatuh dalam kesia-siaan. Karena itu nanti akan saya buktikan bahwa Salomo itu kehidupan agamanya hanya agamawi belaka. Nanti saya akan buktikan dengan ayat-ayatnya. Sementara Daud itu tidak ada agamawinya. Dia bukan orang beragama, tapi orang yang intim dengan Tuhan. Ya otomatis keintiman itu mengandung liturgi ya. Datang ke rumah Tuhan, praise and worship, itu bisa dikatakan agama, kehidupan beragama ya. Tapi bukan agamawi. Agamawi itu adalah melakukan kewajiban beragama tanpa terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Itu namanya agamawi. Sementara Daud itu tidak sama sekali tidak hidup agamawi, tetapi dia terkait terhubung dengan Tuhan. Itu yang membedakan antara Daud dan Salomo. Disitulah nanti, ya minggu depan kita lihat pergeseran hidup Salomo. Di 2 minggu lagi kita akan belajar Daud vs Salomo. Kita akan kupas habis-habisan. Dari situ nanti di minggu berikutnya kita akan petakan kehidupan Salomo pakai kayak tabel gitu. Semua sisi 30. Kalau Kak Desna mengikuti pengajaran ini kita punya 38 dimensi kehidupan manusia dalam Alkitab. Nah, kita akan teliti satu-satu nih. Kehidupan apa namanya keilahian ada 12 aspek. Lalu pengambilan keputusan, itu penting ya. Setelah itu adalah aspek sosial, keluarga inti dan keluarga rohani. Setelah itu adalah aspek 5 ya. Saya kalau nggak pakai jari ini bingung ya. Aspek 12 aspek ketuhanan, pengambilan keputusan, aspek sosial yaitu keluarga inti dan keluarga rohani, aspek pekerjaan yaitu ada 6 aspek di dalam pekerjaan. Lalu yang kelima ini adalah aspek pencapaian atau hasil hasil pencapaiannya, buah-buahnya, gitu ya. Nah, kita 5 ini dijabarkan lagi nanti dalam 38 aspek. Nah, kita nanti akan melihat petanya kehidupan Salomo ini, aspek ini, aspek ini, aspek ini seperti apa, minus atau plusnya. Nanti dari situ kita simpulkan. Nah, kita jangan seperti dia yang nggak perlu dicontoh, nggak usah dicontoh. Hal yang baik kita unduh. Nah, seperti itu. Sebenarnya banyak orang mengkhotbahkan kita harus contoh Salomo. Kalau ditanya Tuhan mau apa, minta hikmat. Saya nggak setuju saya. Jangan minta hikmat. Kalau kalau dikasih Tuhan kesempatan, mintalah satu permintaan Grace Sumilat yang akan kuberikan kepadamu. Saya akan minta satu hal. Tuhan, berikan aku, jagai aku, jadi hati yang terus punya takut akan Engkau. Itu, saya mau minta itu. Karena Salomo nggak minta itu, di hari tuanya jatuh dalam penyembahan berhala. Takut akan Tuhan, itu yang mendasari semuanya. Bangunan hidup kita, pondasinya adalah takut akan Tuhan. Itu ada 12 aspek ketuhanan di situ. Seperti itu ya, Kak Desna. Ya, cukup menarik. Nanti untuk 1 minggu, 2 minggu mendatang
pasti luar biasa lagi ya Kak Grace ya. Iya. Nanti kalau Saya kita juga mau praktek, Kak, seperti kita bilang minta, bukan hikmat ya Kak ya. iya, jangan hikmat, minta tuh hati yang takut akan Tuhan. Yes, oke. Kayak kayak Musa kan, Musa bilang gini, Tuhan, kalau engkau nggak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat. Kami tidak mau berangkat. Jadi Tuhan kirim malaikat. Kami nggak tahu siapa namanya malaikat itu, kami nggak tahu, nggak kenal. Kami maunya engkau langsung, Tuhan. Gitu ya. Resikonya besar tuh. Mayat-mayat berhamparan, tinggal yang tersisa Yosua dan Kaleb dan anak-anak yang lahir di padang gurun. Tapi harga yang mahal itu apa namanya dibayar, tapi kita dapatkan hadirat Tuhan yang selalu ada. Nah, seperti itu. Hadirat Tuhan itu yang membuat kita untuk stay, untuk takut akan Tuhan terus karena hadirat Tuhan itu membawa kita kesadaran bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang apa selalu ada bersama dengan kita. Kayak gitu Kak Desna. Nah, Kak Desna saya sarankan ikut pengajaran dari pertama. Seru loh. Seru Ya dari banget. pertama ya Kak, udah berarti juga ketinggalan jauh ya Kak ya. Enggak apa-apa. Nanti cari di YouTube Jenia Secara Alkitab, cari yang ini, cari yang apa namanya playlistnya aspek Iya. kehidupan. Shalom Bu Yuli. Oke. Cari Oke. yang playlist aspek kehidupan. Seperti itu ya. Saya serahkan kembali kepada Bu Ya. Ingrid. Kak, Kak Grace, boleh Ya, tanya satu aja Kak, boleh nggak? ya boleh, boleh. Ini di luar dari ini. Oh Kemarin ya. kalau Kak Grace ingat, saya kan WA Kak Grace ya yang masalah kan saya apa guru sekolah minggu. Ah, Kan saya kesulitan, artinya gini Kak, yang di Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 itu kan saya udah minta hikmat Tuhan gimana ya Tuhan menjelaskan ke anak-anak yang usia 8 sampai 10 tahun tentang yang itu apa Tuhan Yesus yang menyaksikan dirinya itu loh Kak. Itu gimana ya Kak? Kakak bilang kan memberikan suatu pendekatan ilmiah. Saya masih belum apa namanya? Belum bisa gitu Kak. oke. Kak, karena itu di luar kelas ini nanti kakak boleh telepon saya ya setelah Oh kelas ya, ini. Ayo siap kita siap. Oke ngobrol. Kak. Iya, makasih ya. Baik, Terima baik. kasih Kak Ya, saya Grace. serahkan waktunya kepada Bu Ingrid ya. Terima kasih Kak Terima Emi. kasih Bu Ya, Desra, Desa, Ya, Dersa ya, Dersa ya. Nah, ya, ya biar jawabannya sudah saya yakin memuaskan ya. ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, waktu juga sudah berjalan. Eh, saya menyerahkan kepada Ibu Grace untuk tutup di dalam doa dan memberikan statement akhir. Silakan Bu Grace. eh, oke, closing statement dari saya. Ayo kita punya hidup yang bermakna, jangan hidup yang sia-sia. Saya tidak membantah firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah yang banyak sekali memuat kata sia-sia, tapi kita harus punya perspektif yang benar tentang kesia-siaan dalam kacamata Salomo adalah ketika dia mengkonsentrasikan hidupnya hanya kepada aku, dan aku. Bahkan ketika dia harus memikirkan, aduh ini untuk penerus di bawahku, dia merasa putus asa. Semua yang udah aku lakukan untuk orang yang meneruskan setelah aku, dia putus asa. Kalau kita kan bangga ya, kalau kita bisa mewariskan ke anak kita, mungkin talenta kita, talenta nggak bisa diwariskan ya, tapi maksudnya teladan bagaimana kita mengembangkan talenta itu diikuti oleh anak kita senang ya. Ya, misalnya kita suka nyanyi, ternyata anak kita juga suka main musik, gitu kita senang ya. Terus misalnya apa namanya kita punya rumah nih 3, anak satu-satu dapat satu, kita senang ya. Tapi kenapa Salomo jadi putus asa ya kan? Artinya dia menunjukkan seluruhnya itu untuk dirinya, untuk aku. Sehingga dia tidak mempunyai perspektif bagaimana hidupnya dengan segala kekayaannya itu, keterkenalannya, hikmatnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak memiliki relationship atau hubungan yang kental dengan Tuhan. Sehingga dia akhirnya menganggap ini nggak memuaskan, ini nggak cukup untuk membuat aku yes, bahagia, tentram, titik, berasa nyaman. Nggak seperti itu. Pada akhirnya dia menganggap semuanya itu adalah sia-sia. Ya benar, kalau kita semuanya ditujukan pada diri sendiri, kita nggak akan pernah puas. Selautan pun kita minum, kita nggak akan puas. Ya, seisi laut ini kita minum semua dengan ikan-ikannya, dengan semua kekayaan lautnya, kita nggak akan kenyang, ya kan? Baik, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bu Ingrid dan teman-teman yang udah gabung. Jumat depan gabung ya, linknya tetap sama, link Zoom-nya tetap sama terus. Anda nggak dapat pengumuman pun, masuk aja di link yang sama, nanti kita akan ketemu di kelas ini.
Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami udah belajar gaya hidup Salomo. Kami seringkali mengeluh dan bersungut-sungut terhadap hidup kami yang mungkin jauh di bawah Salomo. Tapi kami tidak menyadari bahwa kadang-kadang hal-hal ujian-ujian itu Tuhan izinkan terjadi supaya kami naik kelas, supaya kami tidak terjebak dalam rasa nyaman, aman, comfort zone, safety area, tidak membuat kami ini selalu merasa hidup ini begitu enteng, hidup ini begitu gampang, sehingga tidak perlu beriman, tidak perlu berdoa, tidak perlu berpuasa, tidak perlu mencari wajah Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, kami mau melihat di balik setiap penyakit, setiap masalah, setiap hal yang kami hadapi, hal-hal yang nggak enak, di balik semuanya itu Tuhan mau mengajar kami lebih sabar, mengajar kami lebih taat, mengajar kami melakukan firman, mengajar kami untuk mengampuni, mengajar kami untuk terus berjalan dalam hikmat Tuhan, mengajar kami untuk terus melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan hidup kami nyaman-nyaman saja, jangan biarkan hidup kami aman-aman saja, tapi biarlah di setiap langkah dan musim hidup kami, Engkau selalu menyertai, itu yang menjadi janjimu. Engkau nggak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tidak pernah ada hujan, tidak pernah ada badai. Tapi Engkau selalu menjanjikan penyertaan-Mu, Engkau ada di perahu yang sama dalam kehidupan kami. Engkau pernah merasakan semua yang kami rasakan karena Engkau pernah tinggal di dunia sebagai manusia. Dan kami tahu Tuhan, setiap pergumulan kami Engkau mengetahuinya. Ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berjalan, ketika kami berbaring, Engkau mengetahui semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kelas hari ini. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah hadir, baik di dalam melalui Juminar ini atau melalui platform YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Kami menyatakan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi minggu yang akan datang di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kasih